Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Genera yang dirahmati Allah. Ya, saat ini di tengah masyarakat banyak sekali kejadian-kejadian yang menggelitik diri kita. Di antaranya banyak sekali yang mungkin menyampaikan hal berkaitan tentang hukum fikih, tapi ternyata kurang begitu memahami tentang pengetahuan akidah. Juga banyak sekali pendakwah yang semangat dalam mendakwakan agama Islam, tapi pengetahuan Islamnya banyak yang masih kurang alias standar, ya. Juga banyak sekali yang sibuk dengan perbedaan NU, Muhammadiyah, Syiah, Sunni, tapi tidak memperhatikan tujuan dari agama Islam adalah ittihad, yaitu persatuan. Oleh sebab itu, mari dalam oleh sebab itu mari di kesempatan ini kita merekonstruksi atau menata ulang pengetahuan Islam kita supaya terstruktur rapi gitu ya. Kita tenang, tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, kita mulai dari pengetahuan akidah atau keyakinan. Kita sebagai umat Islam memiliki akidah yaitu tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala yang mana Tuhan Allah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah. Dengan demikian, kita bisa menjawab kalau ditanya, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah. Siapa itu Allah? Kita bisa menjawab dengan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Yang artinya, katakanlah bahwa Tuhan Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat untuk meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyetarai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tenang bahwa kita memiliki Tuhan yang benar-benar super power, Tuhan yang benar-benar maha segalanya. Sehingga dalam keadaan kita kalut, susah, duka dan sebagainya, kita tahu kemana harus kembali. Kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan senantiasa berusaha sebaik mungkin. Dengan demikian kita tenang. Kemudian kita juga bisa menjawab pertanyaan, mengapa dan untuk apa tujuan hidup kita ini? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Sehingga kita belajar ibadah, kita melakukan aktivitas apapun, kita niatkan ibadah sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun pahala. Juga kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Setelah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah mengutus ya, seorang rasul sebagai role model, sebagai contoh teladan untuk umatnya supaya bisa menjalankan syariat ataupun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan ini sebaik mungkin, ya, memberikan contoh yaitu seorang rasul. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat contoh atau suri teladan yang baik bagi kalian, ya. Kita bisa mencontoh dari berbagai aspek kehidupan yang ada pada diri Rasulullah. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana ketika beliau berhadapan dengan keluarga, masyarakat, menjadi seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika beliau bekerja, bagaimana beliau bersosial, dan lain sebagainya. Kita bisa menyontoh. Dan kita bisa mendapatkan pengetahuan itu dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau ketentuan yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan dengan pengetahuan akidah ini kita juga tahu setelah kita menjalani seluruh rangkaian kehidupan, pasti ujungnya
kita akan meninggal. Kemana kita setelah meninggal? Tentunya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengetahuan tentang kematian ini sebaik-baik nasihat diri kita. Wa kafa bil mauti wa'idha. Karena di akhirat nanti semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawab. Oleh sebab itu, dengan mengingat kematian, kita lebih waspada, lebih hati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Seperti itu. Itu terkait pengetahuan akidah. Setelah kita tahu siapa Tuhan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam atau hukum-hukum Islam yang disebut dengan syariah Islam. Meliputi ibadah, baik tata cara sholat, tata cara melaksanakan menunaikan zakat, beribadah puasa, melaksanakan perintah haji dan lain sebagainya. Yang berkaitan tentang muamalah ma'allah, hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga muamalah ma'anas terkait jual beli, bersosialisasi dan lain sebagainya. Ini diatur dalam hukum syariah. Untuk apa tujuannya? Supaya manusia ini hidup secara tertib, aman, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bayangkan jika manusia tidak diatur bagaimana kehidupan dia secara hukum syariah, maka ya terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi gitu. Misalkan ya kalau nggak tahu kalau membunuh itu suatu yang dosa besar, maka dengan mudah dia membunuh. Dia tidak tahu bahwa mencuri itu merupakan perbuatan yang dosa dan itu menimbulkan kerusakan dalam tatanan sosial. Dia mencuri semaunya sendiri. Hidupnya tidak teratur. Dengan syariah tahu mana halal, mana haram, maka tatanan sosial terjaga. Juga pribadi seseorang itu terjaga. Dia memakan suatu makanan yang baik, yang tidak menimbulkan bencana seperti virus dan lain sebagainya. Itulah tujuan dari syariah agama Islam. Menjaga tatanan sosial dan juga menjaga hubungan terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya hukum syariah ini berjalan dengan baik harus dihiasi dengan akhlak yang mulia. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Tujuannya untuk menghiasi perilaku manusia. Menghiasi seorang pendakwah dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Bayangkan kalau seorang dai dia tidak paham betul tentang akidah tentang akhlakul karimah ini, bisa-bisa segala apapun dikit-dikit kafir gitu. Wah, ini kafir, ini salah, ini menyampaikan kebenaran dengan brutal ya, tidak dengan cara yang indah seperti itu. Ngomongnya juga tidak tertata dengan baik. Ngomongnya ceplas-ceplos, tidak enak didengar gitu kan. Itu dikarenakan pendakwah tersebut kurang mempelajari akhlakul karimah. Kurang lebih seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi itu ya poinnya. Pertama kita harus tertata pengetahuan tentang akidah kita. Yang kedua pengetahuan tentang syariah hukum Islam. Yang ketiga tentang akhlakul karimah. Untuk menghiasi seorang muslim bisa bermuamalah ma'allah, muamalah ma'anas dengan baik dan dengan budi pekerti. Seperti itu ya. Sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan ini kita tidak lagi bingung dari mana kita harus mempelajari agama Islam. Dan harus kita tata pengetahuan Islam kita. Ya. Kalau kita saat ini belum paham tentang akidah, ya kita belajar tentang akidah dulu. Kalau kita sudah mahir di ilmu fikih, kita pelajari, kita perdalam lagi. Dan kita hiasi dengan pengetahuan tentang akhlakul karimah. Bagaimana bisa menyampaikan bagaimana bisa berdakwah dengan budi pekerti yang baik, sehingga diterima oleh seluruh lingkup masyarakat. Sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.